bahwa Allah dalam Alkitab umat Kristen itu menegaskan jangan atau tidak boleh membuat patung. Ayat itu Keluaran 20 ayat 4 sampai 6, karena Allah atau Allah di situ adalah Allah yang cemburu. Pernah saya tanya kepada pendeta Katolik, kenapa Alkitab sudah melarang nih membuat patung, bahkan tidak boleh sujud di hadapan patung. Tapi kenapa kemudian Katolik membuat patung? Assalamualaikum sahabat wakaf dimanapun Anda berada. Sekarang saya sedang berada di Muara Gembong, Kabupaten Bekasi, yang mana ini menjadi wilayah proyek daripada BWA. Proyek BWA itu apa? Maksudnya adalah di sini ada satu proyek air bersih, wakaf sarana air bersih, dan juga baru saja kita selesai mendistribusikan Al-Quran di Kabupaten Bekasi ini atau di Kecamatan Muara Gembong. Ini tepatnya di namanya Kampung Gobah, Kecamatan Muara Gembong. Dan sekarang saya sedang bersama Ustadz Ahmad Tarigan, yang mana beliau juga ikut distribusi Al-Quran ke sini. Ya, dan memang beliau ini sudah aktif ya bekerja sama dengan kita, dengan BWA dan juga dengan Wakaf TV untuk bisa lebih bermanfaat untuk umat. Begitu. Jadi begini. Saya itu kemarin itu sering FYP di TikTok saya, di beberapa akun medsos saya, di platform lain juga, itu terkait dengan patung Yesus di daerah Sumatera Utara. Kalau nggak salah namanya patung Yesus namanya di Sibeabea, ya Sibeabea itu kalau saya lihat berita itu katanya patung Yesus tertinggi di dunia, mengalahkan yang ada di Brazil yang setinggi 30 meter. Yang ada di Indonesia itu ada sekitar kalau nggak salah 60 meter, Ustaz. 61 meter ya, wah, Masya Allah. Jadi yang jadi pertanyaan saya gini, apakah di dalam Bible itu sendiri ada perintah untuk membuat sebuah patung ya, seperti itu ya? Karena ini jujur saya tanya gitu ke Ustadz yang memang seorang kristolog dan juga memang mantan Kristen ya pada waktu itu kan, dan juga mempelajari Bible. Karena ini juga buat edukasi saya dan juga edukasi kaum muslimin yang nonton Wakaf TV, Ustadz. Gimana pendapat Ustadz itu terkait dengan pembangunan patung-patung Yesus? Karena kan cuma yang ada di Sibeabea ya, masih ada lagi yang ada di Manado, bahkan yang ada di rumah-rumah itu, ya kan? Saudara kita yang Katolik itu kan sudah ada perintahnya atau seperti apa? Baik, pertama kita apresiasi dari sisi pembangunan nasional yang niatnya untuk meningkatkan pariwisata negara Republik Indonesia terhadap pembangunan patung Yesus di Sibeabea, Sumatera Utara, yang tingginya itu 61 meter. Artinya ini adalah patung Yesus tertinggi di dunia, mengalahkan patung Yesus yang ada di Brazil. Nah, ini kita harus apresiasi dari sisi pandangan proyek strategis pembangunan nasional. Karena ketika kita cari informasi, saat peletakan batu pertama pembangunan patung Yesus di Sibeabea ini tahun 2018, itu pembangunan belum selesai, tapi wisatawan sudah ramai ke sana. Wisatawan sudah ramai ke sana, dan parkir mobil itu kalau tidak salah itu dikutip puluhan ribu. Motor juga puluhan ribu. Jadi kalau kita hitung saja sekian mobil dalam satu hari, maka satu bulan itu menjadi income yang luar biasa untuk masyarakat setempat. Betul. Begitu. Dan apalagi kalau misalnya patung ini sudah selesai, kan begitu, maka akan mengundang daya tarik pariwisata yang cukup tinggi untuk kaum Kristen khususnya untuk datang ke daerah Sumatera Utara. Dan itu sangat luar biasa, akan menjadi pertumbuhan ekonomi bagi daerah tersebut, begitu kan. Nah, ini dari sisi pandangan kita nasionalisme, kan begitu. Tapi kemudian kalau ditanya, bagaimana pandangan Kristen atau Alkitab tentang pembangunan ataupun
pengadaan patung, khususnya patung Yesus ya, yang dalam akidah ataupun pandangan Kristen Yesus itu dianggap sebagai Tuhan. Maka kalau kita lihat Alkitab, yaitu di Keluaran 20 ayat 4 sampai 6, itu bisa dilihat bahwa Allah, mereka katakan Allah, kalau kita Allah, bahwa Allah dalam Alkitab umat Kristen itu menegaskan jangan atau tidak boleh membuat patung. Tidak boleh membuat patung. Di mana kita tidak boleh membuat patung? Ada beberapa tempat. Yang pertama, di atas bumi. Di atas bumi ini tidak boleh membuat patung. Itu dilarang oleh Alkitab. Apapun itu patung. Apapun itu. Nanti dipertegas ayat selanjutnya. Yang kedua, tidak boleh membuat patung di udara. Jadi kalau di udara bisa membuat patung nih. Jadi Alkitab mengatakan tak boleh membuat patung di udara. Saat ini kayaknya belum ada deh yang membuat patung di udara. Tapi Alkitab sudah mengultimatum kalau bisa membuat patung di udara itu dilarang. Dan kemudian ketiga, tempat ketiga dilarang membuat patung oleh Alkitab itu di bawah air. Di bawah air, di atas bumi, ini di bawah air nih, dilarang membuat patung. Jadi nih, kita di Muara Gembong nih kan, ada sungai nih, aliran sungai. Kemudian kita buat patung di bawah air ini. Apapun patungnya itu, Alkitab melarang. Maka kalau di dalam air saja dilarang membuat patung, apalagi di atas bumi, tidak boleh. Kemudian, kenapa patung itu dilarang untuk dibuat? Alkitab menegaskan tidak boleh membuat patung, apalagi untuk disujud sebagai alat, sebagai tempat untuk kita sujud, atau orang Kristen sujud di hadapan patung itu, apalagi menyembah patung itu dilarang. Mengapa demikian? Ditegaskan dalam ayat itu, Keluaran 20 ayat 4 sampai 6, karena Allah atau Allah di situ adalah Allah yang cemburu. Allah yang tidak suka umat ataupun makhluk yang Dia ciptakan menyembah kepada patung. Karena ditegaskan menyembah hanya kepada Allah. Akulah Tuhan Allahmu, jangan ada Allah lain di hadapanku. Itu hukum Taurat dalam Alkitab. Ada tuh di Alkitab. Ada dalam Alkitab. Oleh karena itu, kita harus objektif. Dari sisi nasionalisme pembangunan untuk peningkatan wisata di Sumatera Utara khususnya, kita apresiasi pembangunan patung itu. Tetapi kalau kita mau jujur, di dalam Alkitab itu dilarang membuat patung. Alkitab menegaskan itu. Masya Allah. Nah, berarti kan memang Alkitab itu sudah menegaskan tidak boleh membuat patung. Gitu kan? Selanjutnya gini Ustadz, yang jadi pertanyaan saya selanjutnya adalah jika memang di dalam Bible itu sudah ada larangan membuat patung, baik untuk disembah ataupun tidak gitu kan. Nah, kenapa masih banyak saudara-saudara kita yang non-muslim itu membuatnya, Ustadz? Apakah memang ada suruh atau perintah dari gereja kah atau dari manakah? Sehingga atau apa yang membuat saudara-saudara non-muslim kita itu terpacu atau terstimulus untuk membuatnya gitu? Saya itu kan latar belakangnya Kristen Protestan dulunya. Kristen Protestan itu mutlak ya, melarang benar membuat patung. Tidak boleh membuat patung. Landasannya itu tadi, Keluaran 20 ayat 4 sampai 6. Jadi Protestan memegang teguh ayat itu, dilarang membuat patung. Tetapi kemudian ketika saya bersekolah itu, seperti saya pernah sampaikan di Wakaf TV, bahwa saya pernah sekolah di Katolik. Nah, Katolik itu kan identik dengan patung. Ketika kita masuk ke gereja Katolik, maka kita akan melihat patung Maria dan patung Yesus. Kita masuk gereja, sebelum duduk, harus dulu sujud di hadapan patung Bunda Maria, lalu sujud di hadapan patung Yesus. Artinya bahwa sujud di hadapan patung, berdoa di hadapan patung. Pernah saya tanya kepada pendeta Katolik, kenapa Alkitab sudah melarang nih membuat patung, bahkan tidak boleh sujud di hadapan patung. Tapi kenapa kemudian Katolik membuat patung? Pendeta Katolik ini mengatakan bahwa ini hanya sebagai sarana ibadah. Seseorang akan lebih melekat kehusukannya ibadah ketika melihat sesuatu yang dia sembah, membayangkan sarana pendekatan ibadah. Maka ketika kita nih, kata mereka, berdoa atau menyembah Yesus sebagai Tuhan, kemudian ada
perwujudan ataupun bentuk imajiner seperti patung yang menyerupai Yesus, maka akan menambah kehusukan kita. Kira-kira seperti itu. Nah, ini yang dibantah oleh Protestan. Jadi Protestan, Kristen Protestan ya, apapun aliran Kristen Protestan itu menolak untuk menyembah ataupun sujud di hadapan patung. Nah, Katolik yang sampai hari ini memang mereka patung-patung itu mereka anggap sesuatu yang boleh, bahkan mereka beribadah ataupun sujud dan berdoa di hadapan patung itu. Jadi siapa yang mengawali pengadaan patung-patung ini? Jelas Katolik. Katolik yang mengadakan pengadaan atau pembangunan ataupun patung-patung itu untuk imajinasi, untuk menyembah, sarana pendekatan ibadah. Makanya ada Protestan. Akhirnya ada agama Protestan itu melarang ataupun menentang atau memprotes ajaran-ajaran Katolik. Lahirlah Protestan karena dianggap ajaran Katolik itu hampir seluruhnya tidak sesuai dengan pandangan iman Alkitab. Dari patung, dari kemudian surat penghapusan dosa itu ada, kemudian banyak lagi yang tidak boleh menikah, pendetanya, pastor, suster tidak boleh menikah. Nah, itu ditentang oleh Protestan. Khususnya tentang patung ini ditentang oleh Protestan. Oh gitu. Benar. Tapi di dalam kan Alkitabnya sama ya antara Katolik dan Protestan. Ya. Apa beda Alkitab? Nah, ini sebenarnya banyak yang belum paham atau belum tahu bahwa jumlah Injil ataupun jumlah kitab dari Katolik dan Protestan itu berbeda. Nah, jumlah kitab Katolik itu sekitar 70 lebih. Sedangkan jumlah kitab Protestan itu sekitar 60-an. Oh, banyakan Katolik ya. Artinya bisa jadi nih, bisa jadi bahwa pandangan tentang membolehkan untuk mengadakan patung atau membuat patung sebagai sarana ibadah ada di kitab-kitab tambahan tersebut. Tetapi ini justru yang menjadi sisi unik bagi saya yang akhirnya membuat iman saya goyah ketika saya Kristen, yaitu ketika jumlah kitab Katolik, Protestan dan Katolik, jumlah kitab Katolik dan jumlah kitab Protestan itu berbeda. Lah, kitab mana yang benar? Kalau kitab Katolik yang benar, berarti kitab Protestan salah karena ada pengurangan kitab. Tapi kalau misalnya kitab Protestan benar, berarti kitab Katolik salah, ada penambahan kitab. Ini yang membuat iman saya ketika itu goyah. Sehingga untuk identik dengan patung itu memang umat Katolik, pimpinan Katolik yang memang mereka mengadakan patung tersebut. Oke. Berarti memang bisa jadi gitu ya, bisa jadi ada di ayat yang tambahan tadi. Benar. Tadi ya, di beberapa kitab tambahan tadi ya. Benar. Dan bisa jadi juga apa namanya yang Protestan yang belum tahu perintah selanjutnya gitu. Jadi kan. Karena Protestan memegang teguh tadi Keluaran 20 ayat 4 sampai 6 tidak boleh membuat patung di atas bumi, di atas langit dan di bawah air, bahkan tidak boleh membuat patung karena Allah itu maha cemburu. Allah itu sangat cemburu. Tidak boleh membuat patung apalagi untuk sujud dan menyembah patung. Tidak boleh. Iya. Berarti ya apa namanya? Tetap bahwa kitab yang benar itu cuma satu, itu Al-Qur'an, karena itu di Al-Qur'an itu memang apa yang dilarang di Katolik, Islam juga melarang. Betul. Terus apa yang dilarang di Kristen, Islam juga melarang. Itu kan sebenarnya kan tinggal ngerucut aja gitu Al-Quran penyempurnaannya. Penyempurnaannya gitu kan. Tidak ada penambahan, tidak ada pengurangan satu ya. Terus gini Ustaz, yang jadi dalam pikiran saya gini. Jika memang dibolehkan membuat patung dalam Katolik ya tadi gitu, apa benar postur tubuh dan wajahnya itu benar-benar mirip seperti Yesus gitu atau Nabi Isa gitu kan? Apa benar bukannya begitu? Karena kalau saya lihat di Google itu, di internet itu berbeda-beda gitu. Ada yang gambar, kalau orang Cina itu pasti lebih condong ke apa, mukanya itu muka-muka orang-orang Tionghoa gitu. Iya. Gitu kan? Apa memang seperti itu sudah benar gitu? Jadi kita berbicara fakta ya. Bolehlah nanti dilihat ya, dicari-cari kalau tidak percaya bahwa sampai hari ini tidak ada pelukis yang pernah bertemu dengan Yesus secara tatap muka. Tidak ada. Sampai Da Vinci sekalipun, pelukis terkenal yang kemudian melukis wajah Yesus, itu dia tidak pernah melihat wajah Yesus secara asli. Arkeolog tidak pernah menemukan bagaimana bentuk wajah asli Yesus itu. Sehingga kesimpulannya adalah
lukisan ataupun patung Yesus yang ada hari ini adalah murni imajinasi pelukisnya. Oh. Murni imajinasi pemahat patungnya. Sehingga tidak heran kalau kita misalnya nih datang ke China, ya, kemudian kita lihat mana patung Yesus di China ini. Maka kita akan lihat patung Yesus ataupun wajah Yesus di China itu karakter wajahnya ya wajah Tionghoa di sana. Dengan mata sipit, ya kan, kulit seperti itu. Nah, kemudian kalau kita ke Afrika, kita pengen tahu mana wajah Yesus atau lukisan Yesus atau patung Yesus. Maka kita akan diperlihatkan patung Yesus yang kulitnya berwarna hitam. Wajahnya karakter wajah Afrika, rambutnya rambut keriting. Seperti itu. Nah, kalau kemudian kita ke Eropa, kita tanya, mana patung atau wajah Yesus di sini? Maka yang diperlihatkan adalah wajah yang sangat tampan rupawan. Karakter wajahnya orang Eropa, matanya biru, kulitnya putih, rambutnya pirang, ikal lurus. Yang pokoknya wajah tampan. Jadi berbeda-beda seluruh wajah-wajah Yesus ataupun patung Yesus di seluruh dunia akan berbeda-beda. Ini menjadi bukti bahwa sesuai dengan imajinasi pelukis dan pemahat patungnya. Maka kalau misalnya kita membuat patung Yesus atau wajah Yesus, yang menjadi pertanyaan itu kan mana yang benar nih? Nah, itu dia. Mau mana yang kita sembah nih? Nah, kalau kita sembah, benar nggak ini wajah Yesus seperti ini? Kan gitu pertanyaannya kan. Nah, oleh karena itu ini menjadi gejolak iman saya ketika itu. Ketika saya tahu ternyata wajah Yesus di lukisan Yesus yang di rumah saya itu berbeda dengan lukisan wajah Yesus yang ada di China, di Afrika begitu kan. Lalu mana wajah Yesus sebenarnya? Jadi ya yang aman itu prinsip Islam. Wajah Nabi Muhammad SAW tidak ada yang tahu sehingga tidak ada yang bisa melukisnya. Ketika ada yang melukis wajah Nabi Muhammad SAW itu jatuh kepada penghinaan agama. Tapi kalau Kristen kan ketika melukis wajah Yesus malah diapresiasi. Ya kan? Tapi kalau kita Islam tidak boleh. Begitu kan Allah. Ya lafaz Allah saja. Allah dan Muhammad dalam lafaz bahasa Arab. Kenapa? Memang tidak ada yang tahu wajah Allah seperti apa. Tidak ada yang tahu wajah Nabi Muhammad seperti apa. Maka amannya tidak ada yang boleh melukis wajah Nabi Muhammad dan wajah Allah Azza wa Jalla. Ini yang menjadi perbedaan kita dengan mereka. Ya, jadi yang apa ya itu tadi kegelisahan saya sudah terjawab gitu kan. Ya mudah-mudahan ini jadi tambahan ilmu ya buat saya dan buat para sahabat wakaf yang memang mereka atau yang belum tahu ya terkait dengan hal-hal seperti ini, karena ini penting. Karena kalau tidak kita luruskan gitu kan, ini bisa bahaya Ustaz ya. Betul. Nah, terus kemudian gini Ustaz. Nih saya nggak tahu Ustaz pernah baca artikel ini atau belum. Saya pernah baca artikel bahwa wajah yang ada di lukisan-lukisan sekarang itu, wajah tentang Yesus itu adalah cetakan dari kain kafan yang menutupi wajah penuh luka sebuah jenazah ya gitu kan. Yang diyakini bahwa jenazah itu adalah jenazah Yesus. Cuman ketika saya telusuri lagi, di situ ternyata itu bukan wajahnya Yesus, tapi itu adalah itu bukan jenazahnya Yesus, tapi itu adalah jenazah orang mana saya lupa gitu, tapi itu hidup ratusan tahun setelah Yesus wafat. Gitu Ustaz. Apakah itu bisa menjadi pembenaran gitu? Ya. Kalau saya sih menarik dari sisi Islam ya, bahwa dalam pandangan Islam Yesus itu kan atau Nabi Isa alaihissalam tidak mati di kayu salib. Tetapi Yesus atau Nabi Isa alaihissalam diselamatkan oleh Allah Azza wa Jalla, diangkat ke langit, sehingga yang disalib itu adalah salah satu Hawariun yang berkhianat. Kalau dalam perspektif Kristen itu kan Yudas Iskariot. Dia yang berkhianat, kemudian Allah menyerupakan wajah Yudas Iskariot ini seperti wajah Yesus. Sehingga Yudas Iskariot yang disalib. Itu perspektif Islam. Tapi kalau kemudian ada artikel yang mengatakan bahwa itu saya pernah baca juga, ini adalah cetakan dari kain kafan, wajah penuh luka yang dianggap wajahnya Yesus. Nah, saya tidak sepakat dengan itu. Sangat-sangat tidak sepakat. Karena kain kafan itu kan ribuan tahun, itu sudah hancur. Sudah hancur, nggak bisa lagi dibentuk segala macam. Sehingga yang saya pegang itu adalah pendapat dari artikel yang terpercaya bahwa tidak ada satupun DNA atau bukti arkeolog yang menentukan ini wajah Yesus yang asli. Itu yang benar, itu yang saya yakini. Tidak ada satupun bekas-bekas sejarah ataupun arkeolog ya, peninggalan arkeolog yang
bisa menjelaskan bentuk wajah Yesus itu seperti ini, nggak ada. Kalau itu sudah diakui misalnya wajah Yesus memang seperti itu, maka tidak akan ada perbedaan wajah Yesus di China, tidak akan ada perbedaan wajah Yesus di Afrika ataupun di Eropa. Tapi nyatanya sampai hari ini berbeda-beda. Sehingga yang dikatakan bahwa wajah Yesus yang mungkin di Eropa itu adalah cetakan dari kain kafan yang ditemukan di sebuah kubur misalnya, maka itu bagi saya adalah pembenaran saja. Itu hanya klaim saja yang tidak bisa dibuktikan kebenarannya, dan itu palsu menurut saya. Palsu ya, menurut saya itu palsu. Jadi memang belum ada yang bisa membuktikan secara ilmiah gitu ya di dunia ini bahwa itu adalah memang cetakan dari jenazahnya daripada Yesus tersebut gitu. Betul. Baik Ustadz, terima kasih sudah memberikan ilmu baru buat kita. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Kemudian semoga Ustadz dan pondok pesantren yang ada di Gunung Sindur ya itu bisa segera terbangun, dan saya juga mengajak kepada para sahabat wakaf yang ingin membantu pondok pesantren beliau yang ada di Gunung Sindur. Nanti kita taruh di deskripsi Ustadz ya informasi lengkapnya, karena memang dari konten-konten kita sebelumnya banyak juga yang membantu gitu ya, dan itu alhamdulillah cukup bisa menggerakkan operasional dan lain sebagainya yang ada di pesantren Syafaatul Quran Ustadz namanya. Benar. Nah, itu dan anti pemurtadan pertama di Gunung Sindur. Jadi Ustadz ini, Ahmad Tarigan ini membuat satu pesantren di Gunung Sindur. Salah satunya adalah khusus untuk mencegah pemurtadan di sana, gitu ya. Mudah-mudahan ini nanti konsepnya bisa tersebar ke seluruh Indonesia agar seluruh masyarakat di Indonesia itu bisa tercerahkan, gitu ya. Ini bukan menghasut, tapi kita ingin mengajak kepada keberpikiran bagaimana tentang agama dan bagaimana tentang jalan hidup, seperti itu. Baik, terima kasih. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Jangan lupa tetap like, comment, share, dan subscribe channel ini jika memang ini bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Ustaz. Alhamdulillah. Jadi Talawit Kampung Pesantren ini terletak di Kecamatan Kendahar, kurang lebih dari pusat kota Tahuna 30 menit, di sebelah utara kota Tahuna. Dan 100% di Kampung Talawit ini Muslim. Sehingga itulah kenapa sampai dijadikan Talawit Kampung Pesantren, karena 100% Muslim. Setelah dijadikan Talawit ini kampung pesantren, minat anak-anak, bapak-bapak, ibu-ibu, mualaf-mualafah untuk mendalami Islam, dan salah satunya untuk mengetahui huruf hijaiyah lewat Iqra dan Uqran itu sangat meningkat. Sehingga sangat penting Al-Quran untuk diberikan kepada anak-anak dan juga bapak-bapak yang ada di Talawit kampung pesantren. Itu 1 bulan sudah ada 5 yang robek, karena memang anak-anak. Jadi entah karena semangatnya atau semangat bermainnya, jadi memang butuh dibantu Iqra dan juga Al-Quran karena dengan alasan tadi. Jadi harapan kami ke depan dari Badan Wakaf Al-Quran bisa memberikan Al-Quran kembali untuk taman pengajian di Talawit kampung pesantren.